Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kurikulum yang sudah saya paparkan di atas tadi. Kita bangun, kita kembangkan juga mengacu pada visi dan misi UPT SMP Negeri 2 Gresik. Perlu Anda ketahui bahwa visi dan misi SMP Negeri 2 Gresik itu kita rumuskan menjadi unggul dalam prestasi yang dilandasi intak dan berwawasan global, peduli lingkungan, serta bebas narkoba. Nah, ini yang menjadi visi dari SMP Negeri Gresik. Visi yang sudah saya sampaikan tadi, ada indikator-indikator keberhasilannya. Misalnya, yang pertama unggul dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang mengacu pada unggul dalam prestasi tadi ya. Jadi anak-anak harus unggul dalam proses pembelajaran. Unggul dalam perolehan nilai ujian nasional. Nah, mulai besok sudah tidak ada ujian nasional lagi, tapi anak-anak tetap belajar dengan keras karena masih ada yang namanya ujian sekolah yang nanti bisa dijadikan untuk kriteria kelulusan. Ya, unggul dalam olimpiade, unggul dalam lomba karya ilmiah, unggul dalam lomba kreativitas siswa dan seterusnya, unggul lomba olahraga. Nah, saya yakin di antara kalian ada yang masuk atau diterima di SMP 2 ini berdasarkan prestasi. Nah, prestasi itu harus dikembangkan. Nah, saya tidak bacakan semua anak-anak, nanti kamu akan mengetahui sendiri. Nah, itu yang terkait dengan visi misi SMP 2. Selanjutnya, saya akan sampaikan struktur kurikulum. Apa sih pelajaran apa sih yang nanti anak-anak pelajari di SMP Negeri 2 Gresik itu? Perlu Anda ketahui bahwa struktur kurikulum di UPT SMP Negeri itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B ditambah muatan lokal. Ya, untuk kelompok B ada pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk kelompok A maksud saya, mohon maaf, ya. Yang kedua ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B ada seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau biasa dikenal dengan PJOK. Sedangkan yang ketiga adalah prakarya. Nah, selain itu ada muatan lokal, yaitu bahasa Jawa. Yang kedua PLH. Khusus untuk PLH ini anak-anak pembelajarannya terintegrasi. Ya, artinya itu terpadu dengan mata pelajaran yang lain atau semua mata pelajaran. Mohon maaf, semua mata pelajaran. Artinya setiap mata pelajaran harus menyisipkan nilai-nilai yang terkait dengan PLH, ya, yaitu tentang lingkungan hidup. Nah, itu alokasi waktunya masing-masing mapel, masing-masing mata pelajaran tadi. Untuk agama 3 jam, PKN 3 jam, ya, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, PJOK 3 jam, kemudian prakarya 2 jam, bahasa Jawa juga 2 jam. Nah, itu yang perlu anak-anak kelas ini nanti. Nah, nanti di dalam proses pembelajarannya, ya, tadi di era pandemi ini anak-anak satu hari cuma belajar 3 jam 60 menit maksud saya. Nah, nanti anak akan mendapatkan jadwal belajar apa saja dalam satu hari itu dan setiap harinya. Oke? Baik, selanjutnya saya akan ingin sampaikan di dalam kurikulum 2013 itu ada muatannya. Apakah muatan kurikulum 2013 itu? Yang pertama adalah kompetensi inti yang biasa dikenal dengan KI. Kompetensi yang harus anak-anak kuasai yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi inti sikap spiritual, yang kedua kompetensi sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan yang terakhir kompetensi inti keterampilan. Nah, kompetensi inti ini nanti diterapkan lagi apa yang disebut dengan istilah yang kedua, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu kompetensi minimal yang harus anak-anak capai setelah mengikuti proses pembelajaran. Tentu kompetensi dasar ini mengacu kepada kompetensi inti, sama dengan tadi, yaitu kompetensi dasar sikap spiritual, ada sikap sosial, juga kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Itu yang harus anak-anak nanti kuasai. Baik, untuk selanjutnya saya akan ingin sampaikan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi selain kegiatan intrakurikuler yang tadi saya sudah sebutkan, materi-materi pembelajarannya, ada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler dibagi menjadi 2 anak-anak, ada ekstra wajib
Kalau ekstra wajib semua siswa atau peserta didik wajib mengikuti, yaitu pramuka. Nah, karena ini merupakan ekstra wajib, maka anak-anak harus mengikuti semuanya. Selain itu ada ekstra pilihan. Nah, ekstra pilihan itu anak-anak bisa memilih satu di antara sekian banyak ekstra yang diprogramkan oleh sekolah. Nah, nanti jadwalnya mungkin disusun ulang. Ini contoh program ekstra kurikuler pada tahun yang lalu. Nah, anak-anak, supaya anak-anak tahu bahwa mata pelajaran yang sudah saya sampaikan di awal, berapa KKM-nya atau kriteria ketutupsan minimalnya. Nah, di sini saya sampaikan ya. Ini untuk yang tahun sebelumnya. Ini contoh. Nanti tahun depan akan dikembangkan lagi oleh sekolah berapa kriteria minimal itu. Nah, itu harus anak-anak capai. Ketika anak-anak belum mencapai kriteria ketutupsan minimal, anak-anak akan mendapatkan pembelajaran remedi oleh Pak Guru. Tetapi kalau anak sudah mencapai, mungkin anak-anak ingin menggali lagi, ada namanya treatment atau perlakuan kegiatan atau pembelajaran pengayaan. Nah, anak-anak sudah baca semua kan? Saya yakin Anda akan bisa mencapai KKM ini dengan bahkan melebihi, karena anak-anak yang masuk di tahun pelajaran ini sudah menjadi anak yang cerdas-cerdas. Semoga ya. Baik. Selanjutnya saya akan sampaikan terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti proses MPLS dengan baik. Mudah-mudahan dengan pengetahuan awal yang Pak Khalil sampaikan tadi bisa menjadi dasar dan acuan kepada anak-anak untuk memacu semangatnya untuk menjadi anak yang luar biasa, hebat, kreatif, inovatif seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi. Demikian yang bisa Pak Khalil sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Khalil ingin mengucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.